Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan menipis, harga cabai rawit di Kabupaten Tegal naik nyaris 2 kali lipat. Hilangnya Ketua DPRD Rembang, belakangan tersiar kabar Supadi ditahan karena naik haji jalur tak resmi. Kantor Kementerian Agama Rembang memastikan Ketua DPRD Rembang yang dikabarkan hilang saat ibadah haji itu tidak terdaftar sebagai jemaah haji asal Rembang. Namun belakangan tersiar kabar jika Ketua DPRD itu ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena dituding jadi jemaah haji tak resmi. Ketua DPRD Rembang, Supadi, yang sebelumnya diberitakan hilang saat menjalankan ibadah haji, menurut kantor Kementerian Agama Rembang tidak terdaftar sebagai jemaah haji asal Rembang dalam musim haji tahun ini. Artinya, Supadi tidak berangkat berhaji melalui jalur resmi. Berdasarkan data yang ada pada kami, nama beliau tidak tercantum dalam daftar nama-nama jamaah haji Kabupaten Rembang tahun 2024, baik sebagai jamaah haji reguler ataupun sebagai petugas. Belakangan tersiar kabar jika Ketua DPRD Rembang sedang ditahan oleh otoritas Arab Saudi. Hal itu berdasarkan edaran foto salinan berkas dalam bahasa Arab yang menyebutkan Supadi ditahan karena menjadi jemaah haji tak resmi. Barang bukti yang disita mulai dari kartu haji, gelang identifikasi, ponsel, dan laptop. Lalu pada poin kedua dijelaskan terlibat dugaan penipuan. Sebelumnya Supadi diduga hilang saat menjalankan ibadah haji karena Ketua DPRD itu tidak bisa dihubungi sejak tanggal 9 Juni lalu. Ketua DPRD Rembang berangkat ke Tanah Suci menggunakan biro perjalanan yang beralamat di Jakarta dan telah mengajukan cuti haji pada tanggal 31 Mei hingga 25 Juni lalu. Meski masa cuti telah habis, Supadi belum diketahui keberadaannya. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Ya, jemaah haji kloter 57 dan 59 tiba di tanah air. Seluruh jemaah haji asal Salatiga dilaporkan pulang dengan utuh. Sementara satu jemaah haji asal Grobogan meninggal di Tanah Suci. Rombongan bus ini membawa pulang jemaah haji kloter 57 asal kota Salatiga dari Tanah Suci Senin lalu. Begitu memasuki halaman kantor Pemkot Salatiga, ratusan keluarga telah menanti di pintu gerbang keluar kantor. Tercatat dari 186 orang jemaah, ada 2 jemaah haji yang langsung dijemput keluarga saat mendarat di Bandara Adi Sumarmo. Mereka adalah lansia yang berusia 85 dan 86 tahun. Tadi yang 2 itu tadi sakit atau apa, Pak? Yang 2 itu bukan sakit, tapi karena lanjut usia, Mas. Dia lansia, hajinya udah umur 85 sampai 86 itu. Suaminya pulang langsung? Bukan. Itu bareng ya, dia sesuai jadwal reguler, bukan tanazul. Ada 60-an jamaah yang lansia, itu 60-an lebih. Seorang jemaah menyatakan meski penyelenggaraan haji cukup baik, ada beberapa catatan soal fasilitas tenda di Al-Muzna dan suhu ekstrem yang membuat kondisi tubuh menjadi lebih mudah lelah. Hanya di Al-Muzna itu memang fasilitasnya agak kurang karena letak tempatnya yang memang kurang, sehingga satu tenda itu harus kelebihan kapasitas 40 personel. Itu satu orang 40 cm. Biasa desak-desakan, Mas, kurang energi. Karena di samping itu panas, pada saat itu kan 48-49 derajat Celcius. Sehingga ya badannya mudah lelah, Mas.
Meski begitu, seluruh rukun haji tetap bisa dipenuhi. Tangis jemaah haji pun tak terbendung saat kembali bertemu sanak keluarga mereka di tanah air. Kedatangan jemaah haji kloter 59 di Pendopo Grobogan disambut isak tangis haru keluarga. Para jemaah ini berasal dari kloter pertama Kabupaten Grobogan. Seharusnya ada 199 jemaah yang tergabung dalam kloter ini, tetapi hanya 192 jemaah yang kembali ke tanah air. 1 orang jemaah meninggal dunia dan 6 jemaah haji lainnya dibawa ambulans karena sakit. Jamaah haji total itu 199, yang meninggal 1, adapun yang 6 itu ada yang 4 ke rumah sakit, yang 2 itu sakit langsung diantar ke rumahnya masing-masing. Untuk 3 kloter lain, yaitu kloter 60, 61, dan 62 terjadwal tiba pada Rabu pagi, siang, dan malam. Yulianto dan Arif Nur melaporkan dari Salatiga dan Grobogan. Sepekan jelang masuk sekolah, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Tegal diserbu pembeli. Selain mencari baju seragam, orang tua murid juga memburu perlengkapan sekolah lainnya. Sejak sepekan terakhir, toko perlengkapan sekolah di Jalan Kartini, Kota Tegal ini selalu ramai dikunjungi pembeli yang mencari perlengkapan sekolah. Baju seragam, sepatu, tas, topi, sabuk, maupun atribut sekolah negeri jadi buruan orang tua murid mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Agar tak salah ukuran seragam, orang tua membawa anaknya ke toko. Seragam yang akan dibeli harus dicoba satu persatu hingga tidak salah beli. Salah seorang wali murid yang anaknya diterima di SMK Negeri 1 Kota Tegal lebih memilih membeli seragam sekolah yang sudah jadi ketimbang harus menjahit dari awal. Seragam sekolah yang sudah jadi lebih murah karena biaya untuk menjahit cukup mahal. Beli seragam OSIS sama pramuka. Seragam sekolah untuk SMK 1. Kemarin waktu daftar ulang ada, cuman mau beli di sekolah boleh, mau beli di tempat lain boleh kayak gitu. Di sekolah diwajibkannya paling batik. Tidak hanya seragam sekolah, karyawan toko menyatakan hampir semua perlengkapan sekolah diburu pembeli mulai dari sepatu, kaos kaki, tas, topi, dan sabuk. Alhamdulillah ya, tahun ini lebih banyak ya dari tahun sebelumnya, tahun kemarin. kebanyakan yang warga beli baju apa? Baju kebanyakan sih SMA ya, sama SD, SMP juga. Untuk tahun ini, omset penjualan meningkat hingga 60% dibandingkan tahun lalu. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, salah satu perguruan tinggi politeknik di Kota Tegal mencapai pemeringkatan perguruan tinggi politeknik swasta terbaik se-Indonesia. Lulusannya pun langsung diterima di berbagai perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Status perguruan tinggi politeknik swasta dengan peringkat terbaik se-Indonesia tersebut diberikan oleh Webometrics setelah menilai lebih dari 3.500 kampus di Indonesia dan hanya 10 kampus politeknik yang berhasil menempati posisi teratas di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Prestasi tersebut diraih tidak dengan cara instan, tapi melalui pembenahan bertahap, mulai dari mutu dosen, fasilitas, hingga kurikulum yang mendekatkan lulusannya dengan industri. Karena kita menyadari bahwa letaknya di kota kelas 2 lah ya, kemudian tentu saja input yang masuk itu sudah tersaring oleh perguruan tinggi ternama. Karena itu kita menyadari prosesnya harus baik, mulai dari mutu dosen, peralatan, laboratorium, kurikulum. Juga dosen-dosennya sangat produktif, baik di bidang kependidikan, riset ya. Kita terus-menerus memperoleh penghargaan sebagai Poltek yang memperoleh publikasi terbaik di berbagai level. Juga jurnalnya paling banyak dikutip teman-teman sedang menyiapkan namanya Teaching Factory. Jadi satu unit bisnis tapi akan difungsikan sebagai tempat pendidikan. Supaya apa? Supaya kawan-kawan PHB ini lebih banyak waktu untuk memperoleh ekspos pada dunia industri.
Dan hasilnya, lulusan kampus ini pun diterima luas di berbagai perusahaan di dalam negeri hingga mancanegara. Selain proses yang bagus tadi, outputnya kan kita perlu berikan ruang di mana industri bisa menerima lulusan PhD. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di Tegal, bahkan kemarin terakhir yang kawasan industri Batang, mau berapapun lulusan PhD akan diterima di sana. Perusahaan Korea, perusahaan Cina ada di situ. Dan bahkan kita membuka kesempatan ke Jepang, ke Eropa, ke Cina, dan juga ke Korea. Itu yang sudah siap menampung lulusan PhD. Sebagai kampus vokasi, Poltek Harbour memiliki 118 dosen tetap, 6 doktor, dan 12 calon doktor yang kompetensinya terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.